Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Marcelia, NIM 19230032. Baiklah, di sini saya akan mereview artikel dengan judul Menghubungkan Manajemen Laba ke Dunia Nyata. Baiklah, yang pertama kita masuk kepada kajian teori. Pilihan akuntansi, peralatan laba, manajemen laba, dan manipulasi laba adalah istilah yang sering digunakan dalam literatur akademis. Dalam hal apa sebenarnya terjadi di lapangan, kita hanya tahu sedikit tentang manajemen laba di dunia nyata yang sering disoroti oleh para sarjana manajemen laba. Akademisi jarang membahas praktik manajemen laba sehari-hari yang terperinci. Mungkin hal ini karena memerlukan kreativitas peneliti untuk merancang cara menemukan bagaimana perusahaan melakukan manajemen laba secara praktis. Literatur akademik mengasumsikan bahwa manajemen laba tersebar luas. Elias tahun 2002 mengamati bahwa strategi manajemen laba adalah rahasia yang disimpan dengan baik di antara eksekutif perusahaan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mempertimbangkan penelitian manajemen laba sebelumnya dalam konteks dewan direksi. Dalam hal ini sebenarnya dilakukan dewan direksi memproses dan praktik yang mengatur manajemen laba. Penelitian manajemen laba jarang menggambarkan sifat fenomenologis dari pengalaman manusia yang sebenarnya. Dengan tidak adanya pengamatan langsung, para ahli memperkirakan niat dan perilaku penyusunan dalam persiapan pelaporan keuangan mereka berdasarkan asumsi dasar. Selanjutnya yaitu kasus yang terkait. Literatur manajemen laba hampir secara universal mengasumsikan motif manajerial yang melayani diri sendiri. MC Kirner dan Tweed tahun 2019 mempertanyakan apakah manusia memiliki kapasitas untuk kepentingan lain selain kepentingan diri sendiri. McIntosh tahun 1995 menggunakan frasa yang lebih lembut, pilihan yang menguntungkan diri sendiri. Makalah ini mencoba untuk mengalihkan fokus dari asumsi ekonomi, kepentingan pribadi menuju pertimbangan akuntansi atau manajemen laba yang lebih luas dalam konteks sosialnya. Kita perlu mengajukan lebih banyak pertanyaan menyelidik mengenai mekanisme mana yang berpotensi menyebabkan manajemen laba terjadi dan dalam situasi apa mekanisme ini bersifat konsekuensial. Selanjutnya yaitu objek penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan pada beberapa perusahaan di Irlandia. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Penelitian ini mencakup variabel dewan direksi atau komite audit, dualitas ketua CEO, keahlian keuangan komite audit, direktur yang saling terkait, dan ikatan sosial dewan. Dan selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama, sebagian besar penelitian manajemen laba menggunakan arsip informasi keuangan yang diterbitkan. Yang kedua, penelitian ini menguji eksperimen dan studi survei atas kemampuan mereka untuk mengungkapkan kontribusi unik dari masing-masing pihak. Yang ketiga, dengan beberapa penelitian berbasis wawancara menangkap 3 serangkaian manajemen, dewan direksi, dan auditor eksternal yang memiliki peran yang sangat relevan dalam keputusan manajemen laba. Dan yang terakhir yaitu hasil penelitian. Penelitian manajemen laba adalah salah satu bidang terbesar dalam disiplin akuntansi. Studi berdasarkan kumpulan data terukur besar dan menggunakan metode statistik canggih mendominasi penelitian. Namun, penelitian ini sebagian besar diam pada praksis manajemen laba. Terlepas dari dimasukkannya variabel tata kelola perusahaan dalam penelitian sebelumnya, kita hanya tahu sedikit tentang apa yang terjadi di ruang dewan mengenai manajemen laba dan sedikit tentang interaksi jika ada antara dewan dan manajer dalam melaksanakan manajemen laba. Penelitian sebelumnya didasarkan pada asumsi yang diterima begitu saja, tetapi tidak jelas apakah asumsi ini dapat dibenarkan. Akan berguna untuk memahami mengapa penelitian memiliki dampak yang sangat kecil. Sebagian besar penelitian manajemen laba dan penelitian dewan direksi menganggap dewan memiliki otoritas penuh, yang seringkali tidak demikian. Makalah ini menyimpulkan dengan mempertimbangkan dampak yang sangat terbatas dari penelitian manajemen laba pada pembuatan kebijakan. Baiklah, hanya itulah presentasi dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.